Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mereview modul PWM kawan-kawan ya. Maksudnya modul PWM ini adalah modulasi lebar pulsa. Seperti yang nampak itu kawan-kawan, itu frekuensinya di sekitar 65-66 kHz ya. Cycle-nya 0,015 mikrosecond, lebar pulsa adalah 0,007 mikrosecond, duty-nya 50%. Nah, ini modul ini saya beli kawan ya. Ini saya beli dengan harga yang murah saja. Ini adalah yang murahan aja. Nah, itu modulnya. Nampak ya? Nah, ini adalah seperti ini kawan-kawan. Nah, sama ya. Nah, sama ini. Nah, ini saya beli dua kan. Beli dua, yang ini rusak dari penjualnya sana. Ini rusak dari penjualnya sana, yang satu bisa. Ini rusak nih. Ini cepat panas IC-nya, sebentar udah error ini. Nanti kita cek apa ya penyebabnya ini. Nah, di sini menggunakan dua potensiometer ya. Ini yang jenis multi putaran ya. Nah, nampak itu nilainya 103, berarti 10 kilo ya, 10 kilo ohm. Nah, cuma yang ini rusak ya, yang itu bisa. Nanti juga akan kita bandingkan sama modul yang kita bikin. Nah, ini adalah yang kita bikin sendiri ini. Kita bikin cuma asal hidup aja kawan ya, yang penting berfungsi. Ini sama nih. Nah, ini kita bikin. Nah, ini adalah, nah ini gambarnya nih kawan-kawan. Nah, itu maksudnya pemilihan kapasitor itu untuk mengatur frekuensi ya kawan, untuk pengaturan frekuensi itu. Nah, ini gambarnya. Ini untuk pengaturan, frekuensinya ya, kurang lebih begitu. Nah, ini kalau menurut datasheetnya ini rentangnya antara 20 kHz hingga 100 kHz frekuensinya ya. Bisa di-adjust antara 20 hingga 100 ya. Kurang fokus ya. Katanya, kata penjualnya. Tapi apakah begitu? Coba kita buktikan. Ya.
tadi. Nah, ini kawan, ini adalah potensio untuk frekuensi ya, untuk frekuensinya. Sedangkan ini untuk duty cycle atau sering kita bilang lebar pulsa ya. Coba nanti kita akan tengok frekuensinya, batas terendahnya berapa, batas teratasnya berapa. Nah, demikian juga dengan yang duty cycle-nya ini ya. Ini karena HP ini kawan ya, ini saya taruh di hanger ini, support hanger, jadi agak sulit ini kawan ya. Tuh. Nah, nanti saya putar di sebelah sana. Saya putar di sebelah sana. Ini cuma untuk menerangkan aja tadi. Kita lihat di sini. Sekarang kita ke frekuensinya dulu. Kita lihat frekuensinya dulu. Nah, ini sebenarnya ini udah batas terendah ini kawan. Udah saya putar-putar, nggak mau turun lagi. Batas terendahnya 65 kHz ya. Kita buktikan ya. Nggak mau turun dia, batas terendahnya itu. Nah, sekarang kita naikkan, ya 85 kHz, 90 kHz, 100 lebih ya, 120 kHz, 130 kHz, 170. Udah gitu kawan-kawan, error ya. Batas maksimalnya coba kita turunkan dikit, 180 ya, sekitar 180. 170. Nah, itu normalnya 170 kHz, itu maksimal itu ya. Kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi 80 kHz. Ini kita mengatur frekuensi kawan ya. Nah, ini mentok nih, udah paling bawah 65 kHz. Kalau menurut datasheetnya dari versi penjualnya, ini batas terendahnya 20 kHz hingga
sekitar 100 ya, 100 kHz. Tapi nggak begitu kawan ya pada kenyataannya. Nah sekarang kita putar di sini. Ini duty cycle-nya ya. Nah, berapa batas terendah dan berapa batas tertinggi. Oke, kita putar. Nampak ya, itu sudah hampir 60%. Hampir 60% dan nggak mau naik lagi kayaknya nih. 59, 58, 59%. Nah nggak mau naik lagi. Coba kita turunkan. Kita turunkan berapa batas terendahnya. Sudah 40. Mau lagi ya, batas terendahnya di 43, 7. Error ya, error kan. 30 ya, sekitar 30%, 37%. Ini kalau beli modul jadi begini nih kawan, agak error begini ya. Nah ini bisa, nah itu ya. Nampak kan 30 berapa itu, itu batas terendahnya itu kawan ya. Ya mengerti ya. Nah ini modul beli kawan ya, PCB ini beli. Nah sekitar gitu ya. Oke, nah inilah kalau kita beli ya, jadi terima apa adanya seperti itu. Kita bikin ke 50 aja duty cycle-nya. Nih ya. Nah, modulasinya pun kurang begitu nampak ya, lebar pulsanya. Nah sekarang kita bandingkan sama yang kita bikin ya. Nah ini kita bandingkan. Ini saya pasang dulu.
Oke. Nah, kita tengok di sini. Nampak ya? Oke ya. Ini saya bikin oke ya. Nah, ini perhatikan ini ya, frekuensinya ya. Ini frekuensinya saya set di 3,7 kHz. Kenapa begitu? Ini pemilihan kapasitornya ya. Jadi pemilihan kapasitor sama resistor itu menentukan frekuensi. Nah, itu cycle-nya, lebar pulsa. Nah, ini duty-nya, duty. Artinya perbandingan antara sisi positif sama sisi negatif ya. Nampak ya. Sekarang kita perhatikan lebar pulsanya. Lebar pulsa dari yang model PWM yang kita bikin ya. Nah, perhatikan. Gitu ya. Nah, ya, melebar dan menyempit. Nah, itu goyang ya, goyang kondisi. Nah, jadi batas atasnya itu sekitar 76 lah, 77 ya, duty cycle 77%. Bawahnya nah sekitar 15 ya, antara 15 hingga 77% ya. Nah, itu aman itu kalau di sini kawan. Nah, ya aman ya.
di luar batas ini dia akan mengalami goyah dari sisi kestabilannya itu goyah, kurang stabil gitu ya. Nah, nampak ya. Nah, ini yang namanya lebar pulsa, modulasi lebar pulsa. Ini banyak aplikasinya kawan ya. Modulasi seperti ini banyak diaplikasikan di perangkat elektronik ataupun mesin-mesin ya. Mesin-mesin industri itu banyak memakai modulasi seperti ini. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, jadi kita bisa bandingkan modul yang kita bikin sendiri dengan modul beli ya, dengan modul beli. Nah, yang modul beli nggak begitu jelas ya, begitu jelas. Ya. Nah, yang ini beli udah rusak kondisinya, beli kondisinya rusak nih, rugi ya, rugi sekali ya. Nah, sementara yang ini pun kurang akurat ya, ini nggak akurat juga, dia jauh dari datanya, frekuensinya lebih tinggi ya ini ya dari yang disampaikan di data ya, jauh lebih tinggi. Oke, sekian dulu penjelasan kita tentang modulasi lebar pulsa hari ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.